Mulai saat ini kita harus menyemangatkan gerakan menanam. Bumi Lancang Kuning jadi sebutan Pekanbaru, Kota Bertuah. Gerakan tanam kita laksanakan, semoga hasilnya melimpah ruah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu munculnya kota kita, kota nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Gubernur sesaat lagi hadir bersama kita di sini beserta rombongan, dan kami harapkan karena situasi dan kondisi posisi berdiri kita agak berjauhan ya Pak. Kita kenal istilah social distancing, jadi kita bisa atur, dan kawan-kawan juga physical distancing. Kawan-kawan mungkin bisa sebagian sebelah sana, jadi tidak menumpuk kelihatannya. Seperti itu, acara kita singkat saja. Begitu Pak Gubernur dan rombongan datang, kita pembukaan sedikit saja, kemudian penyerahan bantuan secara simbolis dan langsung menanam. Persiapan, kami informasikan bahwa lahan ini adalah milik Pemprov, pemerintah Provinsi Riau, dan akan ditanami jagung dan ubi kayu seluas 22 hektar. Semua ini adalah dalam rangka untuk peningkatan ketahanan pangan. Sebelum acara menanam kita mulai, kami persilakan Bapak Gubernur menyerahkan bantuan benih kepada penerima. Baik, sambil menunggu persiapan, kami juga mohon untuk kesediaan kita menjaga jarak karena situasi dan kondisi kita yang tidak memungkinkan. Terima kasih. Informasikan juga kepada Bapak Gubernur dan rombongan bahwa lahan kita ini berada di kelompok tani Kualu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Setelah acara menanam ini nanti akan ada penyerahan secara simbolis sembako kepada anggota kelompok tani yang akan diterima nanti melalui perwakilannya sebanyak 3 orang. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan penyerahan bantuan benih padi kepada Bapak Haidir yang mewakili kelompok tani Sentosa Sentul, Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara. Terima kasih Pak Gubernur. Baik, benih jagung diterima oleh Pak Warijo, Ketua Kelompok Tani Kualu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Bantuan benih jagung ini dari sumber APBN 2020. Terakhir Pak, Kelompok Tani penerima stek ubi kayu, Kelompok Tani Sumber Rezeki, Kelurahan Mentangor, Kecamatan Penayan Raya, Kota Pekanbaru. Ini bersumber dari dana APBD 2020. Baik Bapak dan Ibu, kita saksikan nanti bersama Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, dan hadirin yang berbahagia. Kita saksikan bersama
penanaman jagung di lahan 22 hektar nanti akan ditanami oleh jagung dan ubi kayu. Kami informasikan bahwa kepada Bapak dan Ibu yang ikut gerakan menanam bahwa benih jagung akan kita tanam 2 setiap lubangnya. Ya, oke. Sudah. Baik, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan menanam untuk peningkatan ketahanan pangan dimulai. Dan Bapak dan Ibu, kami informasikan bahwa lubang tanam sudah kami sediakan. Bapak dan Ibu, silakan mengisi 2 biji benih jagung ke dalam lubang dan ditutup. Setelah ditanam ditutup. Terima kasih. Suruh ajak kawan-kawannya pakai topi bagus. Pak. Ini berarti lari situ. Ada pisang. Marahin. Ya, dengan penuh semangat Bapak-bapak dan Ibu hampir menyelesaikan tugasnya menanam benih jagung di lahan yang sudah kita siapkan. Bumi Lancang Kuning jadi sebutan Pekanbaru, Kota Bertuah. Gerakan tanam kita laksanakan, semoga hasilnya melimpah ruah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik, setelah acara menanam secara manual dilaksanakan oleh Bapak Gubernur beserta rombongan, kami juga menyiapkan tanam dengan menggunakan alat mekanisasi. Baik, Bapak dan Ibu, kita Gubernur akan melaksanakan penanaman dengan mekanisasi. Kita sudah menyiapkan alat tanam di sebelah kanan kita. Awas jangan di depan.
Muter dia sana. Berapa injek sana? Nah. Kopling. Jasin kecil dulu. Itu ada saksi. Ada. Ada. Itu yang oren-oren. Dipijak apa? Nah ini. Baik hadirin yang berbahagia, kita dengarkan sambutan dari Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI untuk kita semua. Bapak Kepala Desa Kualu, kami silakan mendampingi di sini dengan Pak Camat Tambang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Riau, yang saya hormati Pak Kapolda Riau, yang saya hormati yang saya hormati Bapak mewakili Ibu Kejati Riau, yang saya hormati Pak Dalanut, yang saya hormati Pak Bupati Kampar, yang saya hormati Pak Camat, apa nama camat wilayah ini? Tambang, kemudian Pak Kepala Desa Kualu ya. Kemudian Kepala Dinas Pertanian yang saya hormati sama staf, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para petani, para kelompok tani, saudara-saudara hadirin yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah. Ini mohon jaraknya diatur ya, 1 meter ya. Jadi walaupun kita ada sedikit acara sini ya, tapi jarak tetap diatur. Itu adalah bagian perhatian kita pada protokol kesehatan. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama hadir di sini dalam rangka untuk mengajak kita semua dan seluruh masyarakat serta semua komponen yang ada di Provinsi Riau. Mulai saat ini kita harus menyemangatkan gerakan menanam. Gerakan menanam ini adalah upaya kita dalam rangka untuk mengatasi kerawanan pangan. Kita tahu bahwa kondisi COVID-19 ini sekarang masih berlangsung di tanah air kita yang tercinta ini. Dan kita tahu juga bahwa kita semua ini adalah butuh pangan, butuh makan. Dan untuk dimaklumi oleh Bapak Ibu, Riau ini termasuk juga makanannya khususnya beras belum bisa dipenuhi dengan produksi tanaman padi yang sudah ada di Provinsi Riau. Belum mencukupi. Ya, baru sekitar untuk kebutuhan masyarakat Riau yang sekarang sudah hampir 7 juta orang ini hanya sekitar 35% yang bisa untuk menambah kebutuhan masyarakat Riau ini. Karena itulah tentunya pada saat yang seperti biasa, hari biasa-biasa, kita ini masih disupport bantuan beras ini dari daerah tetangga kita ini, baik dari Provinsi Sumatera Barat maupun juga Provinsi Sumatera Utara. Beberapa hari lalu ada pertemuan Gubernur Sumatera Utara ini membahas berkaitan ketahanan pangan juga. Ya, waktu itu dihadiri oleh Pak Wagub, karena saya waktu itu mengikuti sidang di DPRD Provinsi Riau.
Apa yang kita tahu pada pertemuan tersebut, sebagian besar Riau ini tergantung kepada daerah lain di luar Riau. Baik beras, sayur, cabai, bahkan telur, bawang, semuanya tergantung kepada daerah lain. Sementara kita masih punya lahan. Kita punya lahan, minimal lahan di rumah tangga kita sendiri. Kemudian yang selain itu perlu saya sampaikan juga pada Bapak Ibu, selama ini juga kekurangan beras kita yang ada di tanah air juga diberikan adanya impor juga dari beberapa negara tetangga, misalnya dari Thailand, dari Vietnam untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Saat ini tentunya semuanya terpapar dengan pandemi COVID-19, baik Vietnam maupun Thailand. Tentu mereka mendahului kebutuhan mereka. Sama saya kata tadi, Gubernur Sumatera ini tentu dia mendahului rakyat dia sendiri. Tidak akan memberikan kepada rakyat Riau kalau memang kebutuhan dia sendiri terbatas. Karena itu tentunya kita harus perlu kemandirian. Kita di Riau ini untuk dimaklumi ada 5 daerah termasuk rawan pangan. Ya, rawan pangan itu daerahnya ada 5 kabupaten, lupa saya, ada 5 lah, ya 5 daerah rawan. Inhu, Bengkalis, Pelalawan tidak. Inhu, Meranti, Dumai. Jadi ada 5 daerah. Ini artinya sudah diperingatkan oleh pemerintah kita bahwa Riau ini harus secara bertahap untuk meningkatkan kemandirian pangan. Walaupun misalnya tadi kami punya, ya termasuk Bengkalis juga. Walaupun misalnya Meranti itu punya produk sagu. Sagu juga bagian pangan. Tapi dalam indikator negara kita saat ini adalah indikatornya adalah beras. Karena makanan pokok kita adalah beras. Karena itu walaupun sagu banyak di Kepulauan Meranti, tapi itu dianggap juga daerah rawan pangan. Karena itulah saya mengajak kita semua melalui gerakan ini, kami memang ada tanah Pemda ini, ada beberapa hektar, kemudian juga ada di dekat BBI. Saya sudah tinjau kemarin dengan Pak Wagub, termasuk tanah kami ada dekat pondok pesantren, itu juga kami manfaatkan untuk tanaman pangan, ya. Dan saya juga kerjasama dengan para petani. Ini juga kami bekerjasama dengan para petani, sehingga nanti ini juga hasilnya kami harapkan juga untuk petani di sekitar sini, sehingga tentunya dapat memenuhi kebutuhan pangan kita yang ada di daerah ini. Karena itulah saya harapkan kepada Pak Bupati, seluruh Bupati Wali Kota yang ada di Provinsi Riau, mari kita gerakkan sekarang untuk menanam ini, agar nanti tentunya kalau misalnya virus corona ini berakhir, kita tidak dihadapkan persoalan baru, yaitu kekurangan pangan. Itu tidak kita harapkan. Jadi saya ingin pada kesempatan ini mengajak gerakan ini agar digerakkan secara masif di seluruh Provinsi Riau ini. Memang saat ini ada beberapa daerah telah menanam padi seluas 9.000 hektar. Saat ini belum masa panennya, tapi masih ada lagi tanah-tanah yang sekarang terlantar, tanah-tanah yang bisa kita manfaatkan untuk tanaman padi, tanaman jagung, ataupun tanam ubi. Yang penting tentunya kita secara bersama sadar bahwa tanggung jawab kita terhadap persoalan ini, mudah-mudahan nanti di masa akan datang, terhadap kebutuhan pangan yang ada di Provinsi Riau ini dapat kita atasi secara bersama. Kemudian juga pada kesempatan ini kami ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, pertama, sesuai dengan himbauan Bapak Presiden dalam rangka untuk mengatasi penularan COVID-19, salah satu adalah tentunya pertama, kita diharapkan dapat menghindarkan daerah berkerumunan. Ini juga maka tadi saya bilang jangan kerumunan, saya sudah sampaikan kemarin pada Pak Dinas yang ramai. Jadi makanya saya harapkan ini tetap kita mematuhi itu, karena penularan ini melalui orang. Jadi saya perlu sampaikan penularan ini melalui orang. Ada kemarin masyarakat kita yang tidak tahu, dianggap kalau ada penularan, ada kena di satu daerah, itu dianggap diisolasi.
sekitar situ. Dianggap udara ini menularkan, bukan udara yang menularkan. Makanya diperintahkan oleh Bapak Presiden dan himbauan kita yang ada di daerah, jaga jarak itu adalah jaga jarak supaya kita jangan berhubungan. Kemudian juga yang pertama ya tadi hindarkan dari daerah perkerumunan. Kalau berkerumunan pasti kita bersentuhan. Misalnya kalau kita tak pakai masker juga diharuskan pakai masker. Kalau kita tak pakai masker, nanti kita ngomong pasti nanti bisa ke sebelah tetangga kita. Itulah yang berakibat penularan. Jadi artinya di sini yang dikatakan social distancing, physical distancing, kita ini tak boleh, kita ini sekarang ini yang biasa-biasa kita bersalaman, kita peluk-pelukan ya. Untuk sekarang ini hindarilah dulu itu. Tapi itu juga tidak mengurangi silaturahim kita. Nah, karena itu sekarang diminta kerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Ini juga sebenarnya tujuan pemerintah untuk menjaga keselamatan rakyat. Tidak ada lain daripada itu. Jadi jangan nanti artinya ada prediksi yang macam-macam, penafsir macam-macam yang kesemuanya ingin menyelamatkan rakyat. Sebab kalau ingin menyelamatkan rakyat seperti inilah dia. Nah, karena itulah tentunya harapan saya ini tolong patuhi agar nanti cepat berakhirnya penularan COVID-19 ini di daerah kita ini. Sekarang di Provinsi Riau angkanya positif sudah 61. Ya 61. Bertambah terus. Daerah sudah 9 kabupaten termasuk Kampar. Artinya di sini kalau kita mau menyelesaikan ini, ya kita harus disiplin. Apa perintah presiden, apa perintah pemerintah, ikuti. Karena itu tujuannya menyelamatkan rakyat, tidak ada kepentingan lain. Karena itulah tentunya ini juga bagian menyelamatkan rakyat. Ketahanan pangan, kalau kita nanti selesai COVID-19, nanti dihadapkan persoalan pangan kita kurang, jadi persoalan juga. Jadi karena itulah sama-sama di dalam persoalan kita menghadapi ini, mudah-mudahan yakin saya dengan semangat gotong royong kita, bagi orang yang punya rezeki bantu, mungkin kaum duafa yang sekarang mungkin sedang membutuhkan bantuan, mari kita bergotong royong. Kalau misalnya ada yang belum dapat tetangganya, tolong bantu Pak Kades ya, kasih tahu nanti supaya nanti juga bisa dibantu oleh saudara-saudara kita yang punya kemampuan. Jadi suasana begini, semangat gotong royong kita selaku orang Indonesia, mari kita ajak nih semua saudara kita yang punya rezeki, punya kemampuan, apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh rahmat, kesempatan kita untuk beribadah. Karena saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan saya mengharapkan Pak Bupati, ini suasana Ramadan nih, mari kita himbau dan mari kita gerakkan juga memberikan bantuan sosial, baik bantuan sosial dari pusat ada, tapi bantuan sosial mungkin dari dia, kita pemerintah daerah juga ada. Kami juga masih nanti akan menyebarkan bantuan-bantuan dari Provinsi Riau yang akan kami sampaikan pada rakyat yang membutuhkan bantuan. Jadi tentunya ini nanti juga melalui desa, ada dana desa ya Pak ya, itu juga bisa disegerakan bantukan pada masyarakat kita, apalagi di bulan suci Ramadan, sebentar lagi orang akan menghadapi hari raya, tentunya sangat mengharapkan bantuan-bantuan seperti ini, agar nanti masyarakat kita konsentrasi, dapat bekerja maksimal, dapat beribadah dengan baik, sekaligus juga anak-anak kita juga bisa belajar dengan sebaik-baiknya di rumah. Kami kira inilah yang dapat sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Forkompinda, Pak Bupati, Pak Kepala Desa, Pak Camat, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan hari ini kami sekaligus ini merupakan gerakan moral kita semua, karena Bapak Presiden sudah mengimbau kepada kita semua yang ada di tanah air ini, agar perhatikan ketahanan pangan. Dan saya sudah membahas masalah ini dengan Bapak-Bapak kita Forkompinda ini, karena itulah kami ingin mengajak momen ini, mari kita bersama-sama memanfaatkan tanah yang ada. Dan kalau misalnya ada tanah Pemda, kami sudah ajak nih kerjasama saja, tidak ada masalah. Kami sekarang memberikan kesempatan untuk warga kita di sini. Kalau nanti ingin bercocok tanam, Pak Kades, diakomodir saja, kita berikan. Ini saya tak tahu nih tanah sebelah ini tanah siapa nih. Ini Pemprov juga ya. Manfaatkanlah nanti kerjasama sama kami. Nanti Bapak sampaikan aja kepada dinas kami supaya nanti bisa kita manfaatkan maksimal, karena saya ingin mudah-mudahan ya di sekitar daerah kita ini tidak ada yang kekurangan pangan yang kita harapkan nanti terjadi kerawanan pangan.
Barangkali ini yang dapat sampaikan. Terima kasih atas kehadiran, atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan selanjutnya kepada umat Islam yang sedang beribadah pada saat ini, kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadah kita mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, kami ada bawa beras. Tadi kan ada 30, jadi ada sekitar 200. Nanti sisanya tolong bantu kepada kaum-kaum duafa yang ada di sini. Ya, nanti kita mesti. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita saksikan penyerahan sembako dari pemerintah Provinsi Riau, dari Bapak Gubernur Riau kepada petani atau warga kita yang iya Pak. Kami informasikan bahwa ini adalah petani kita Pak Gubernur yang berada di kelompok tani Kualu. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara gerakan menanam untuk peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Riau. Atas nama panitia kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan seluruh hadirin yang ikut serta di dalam gerakan menanam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.